Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainan Makia dari kelas Kimia A 2023 dengan NIM 147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil proposal yang saya buat dengan judul Perencanaan Manajemen Keselamatan Kerja Laboratorium Kimia Fisik di UNESA. Nah, untuk topik-topik yang akan dibahas kali ini, ada yang pertama adalah introduksi, yaitu berisi latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Kemudian ada analisis laboratorium, ditinjau dari perencanaan manajemen keselamatan kerja laboratorium kimia fisik, identifikasi bahaya dan analisis resiko, penerapan JSA, dan pembuatan larutan kimia. Untuk penutupnya ada kesimpulan dan juga daftar pustaka. Nah, untuk yang pertama yaitu latar belakang dari dibuatnya proposal ini adalah berdasarkan perkembangan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Negeri Surabaya beberapa tahun terakhir yang mengalami lonjakan signifikan sesuai dengan kebijakan MBKM. Nah, peningkatan jumlah mahasiswa ini juga berdampak pada penggunaan fasilitas laboratorium, khususnya laboratorium kimia, yang menjadi salah satu pusat praktikum dan penelitian di lingkungan FMIPA. Desain laboratorium yang awalnya direncanakan untuk kapasitas 2 kelas, kini menjadi 5 kelas dengan total mahasiswa 160 mahasiswa per periode praktikum. Oleh karena itu, perlunya desain ulang laboratorium yang mempertimbangkan aspek ergonomi, tata letak ruang, dan alur kerja yang dapat meningkatkan efisiensi melalui pengurangan risiko bahaya serta meminimalkan gangguan selama kegiatan praktikum dan penelitian di laboratorium, khususnya laboratorium kimia fisik. Untuk metode yang digunakan yaitu Job Safety Analysis atau JSA. Nah, kemudian berdasarkan latar belakang yang saya sebutkan tadi, disusun rumusan masalah, yaitu yang pertama ada apa saja kebutuhan laboratorium kimia fisik yang harus dipenuhi berdasarkan jenis aktivitas praktikum, skala kegiatan, jumlah pengguna, dan pola penggunaan laboratorium. Yang kedua, bagaimana perencanaan manajemen keselamatan kerja laboratorium kimia yang terintegrasi sesuai prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang ketiga, apa saja potensi bahaya yang terdapat pada aktivitas di laboratorium kimia fisik dan bagaimana tingkat resiko yang ditimbulkan. Yang keempat, bagaimana penerapan metode Job Safety Analysis atau JSA pada aktivitas praktikum di laboratorium kimia fisik. Yang kelima, bagaimana perancangan pembuatan larutan kimia yang tepat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan praktikum di laboratorium kimia fisik. Untuk tujuannya, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan laboratorium kimia fisik berdasarkan jenis aktivitas, skala kegiatan, jumlah praktikan, dan pola penggunaan laboratorium. Yang kedua, menyusun perencanaan manajemen keselamatan kerja laboratorium kimia fisik sesuai dengan prinsip K3. Yang ketiga, melakukan identifikasi bahaya dan analisis risiko terhadap aktivitas laboratorium kimia fisik. Yang keempat, menerapkan metode Job Safety Analysis atau JSA pada aktivitas praktikum yang dilakukan di laboratorium. Yang kelima, merancang pembuatan larutan kimia yang tepat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan praktikum. Dan selanjutnya adalah isi dari proposal yang membahas mengenai analisis kebutuhan laboratorium. Yang pertama ditinjau dari aktivitas dan fungsi laboratorium. Jadi
Laboratorium kimia fisik itu berfungsi sebagai sarana utama pelaksanaan kegiatan praktikum dan penelitian yang berkaitan dengan konsep dasar dan terapan ilmu kimia fisik. Jenis praktikum yang dilakukan meliputi kinetika reaksi, termokimia, elektrokimia, kesetimbangan kimia, sifat koligatif parutan, serta pengukuran parameter fisik kimia. Untuk skala laboratorium, yaitu yang awalnya 2 kelas, kini harus melayani hingga 5 kelas praktikum dengan total sekitar 160 mahasiswa, di mana setiap sesi praktikum diikuti oleh 30-32 mahasiswa dengan durasi 2-3 jam per sesi. Untuk frekuensinya yaitu 3-5 hari dalam 1 minggu. Untuk pengguna laboratorium yaitu ada mahasiswa, dosen, teknisi, dan penelitian dari luar yang tentunya sudah diberi izin oleh fakultas atau universitas. Yang selanjutnya ditinjau dari jenis praktikum atau jenis peneliti. Eksperimen yang dilakukan di laboratorium kimia fisik mencakup kegiatan sintesis sederhana, analisis larutan pemanasan pada suhu tinggi, menggunakan hot plate atau pemanas listrik, serta penggunaan bahan kimia berbahaya seperti asam dan basa kuat, senyawa oksidator, dan beberapa logam berat dalam konsentrasi tertentu. Yang selanjutnya adalah pola pergerakan pengguna laboratorium. Meliputi area masuk dan keluar laboratorium, area penyimpanan tas dan barang pribadi, meja pencucian alat. Pola pergerakan yang tidak teratur juga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan seperti tumpahan bahan kimia atau benturan antar pengguna. Oleh karena itu, pola pergerakan ini juga harus diperhatikan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akses khusus. Jadi di laboratorium kimia fisik perlu mempertimbangkan kebutuhan akses khusus bagi pengguna tertentu seperti mahasiswa difabel atau ruang kerja khusus bagi teknisi laboratorium serta pengaturan akses terbatas bagi tamu dan peneliti luar. Selanjutnya adalah perencanaan manajemen keselamatan kerja laboratorium kimia fisik. Jadi terdapat 5 dari tinjauan perencanaan ini, yaitu yang pertama identifikasi bahaya dan analisis resiko. Identifikasi bahaya ini dilakukan terhadap seluruh aktivitas yang berlangsung di laboratorium kimia fisik, baik yang bersumber dari bahan kimia, fisika, maupun biologi. Untuk yang bahaya kimia itu meliputi paparan asam dan basa kuat, bahan beracun, iritan, serta bahan mudah terbakar. Untuk bahaya fisik meliputi panas dari alat pemanas, peralatan listrik, lantai licin, serta potensi pecahnya alat gelas. Untuk bahaya biologis meliputi kontaminasi mikroorganisme pada alat atau bahan tertentu. Selanjutnya untuk analisis risiko dilakukan untuk menilai tingkat kemungkinan dampak dari setiap bahannya yang teridentifikasi sehingga dapat ditentukan prioritas pengendalian risiko yang sesuai. Kemudian ada penerapan JSA. JSA ini sebagai metode untuk mengkaji keselamatan pada setiap tahapan kerja di laboratorium. Penerapan JSA juga dilakukan dengan cara menguraikan langkah-langkah kerja pada suatu aktivitas praktikum, mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko pada setiap langkah, serta menentukan tindakan dan pengendalian yang tepat. Untuk prosedur kerja standar atau PKS, yaitu disusun sebagai pedoman bagi pengguna laboratorium yang menyimpan, menggunakan, dan menangani bahan kimia secara aman. Kemudian untuk prosedur kerja standar atau PKS pembuatan larutan kimia. Prosedur kerja standar
disusun untuk menjamin ketepatan konsentrasi dan keselamatan selama proses pembuatan laboratorium. PKS ini juga meliputi perhitungan konsentrasi larutan, pemilihan gelas yang sesuai, urutan pencampuran bahan kimia yang aman, serta teknik pengenceran yang benar. Yang terakhir yaitu pengolahan limbah bahan bahaya dan beracun atau B3. Pengolahan B3 di laboratorium dilakukan secara terencana dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sifat bahannya seperti asam, basa, limbah logam berat, dan pelarut organik. Jadi setiap limbah dikumpulkan dalam wadah khusus yang diberi label dengan jelas sebelum diserahkan kepada pihak pengolah limbah B3 yang berwenang. Nah, yang selanjutnya adalah analisis resiko menggunakan metode FMEA. Meliputi 3 parameter utama, yaitu tingkat keparahan, frekuensi kejadian atau occurrence, dan tingkat kemampuan deteksi atau detection. Nilai ketiga parameter tersebut digunakan untuk menentukan tingkat risiko dan prioritas pengendalian. Seperti pada tabel ini adalah contoh dari analisis FMEA. Oke, yang selanjutnya adalah metode JSA atau Job Safety Analysis. Jadi sebelum saya jelaskan contohnya, jadi metode JSA itu untuk mengidentifikasi potensi bahaya pada setiap tahapan kerja praktikum serta menentukan tindakan pengendalian risiko yang sesuai. Jadi seperti contoh, saya ambil praktikum entropi sistem. Jadi pada awalnya itu ditulis tanggal, nama perusahaan, nama pekerjaan, kemudian pimpinan pekerjaan, pangkat pekerjaan. Nah, kemudian ada peralatan keselamatan kerja, seperti safety helmet, safety shoes, dan lain sebagainya. Kemudian di tabel selanjutnya itu ada tahapan aktivitas, yaitu tahapan yang dilakukan dalam praktikum entropi sistem. Jadi seperti contoh, yang pertama adalah menyiapkan bahan kimia dan alat gelas. Nah, kemudian potensi bahayanya seperti tumpahan bahan kimia, alat gelas pecah, terhirup uap bahan kimia. Untuk tindakannya yaitu gunakan spill kit di area kerja, periksa kondisi alat gelas sebelum digunakan, dan pastikan ventilasi laboratorium berfungsi dan gunakan lemari asam. Untuk penanggung jawabnya ini, ada petugas lab atau mahasiswa dan APD yang digunakan, yaitu jas lab, sarung tangan, nitril, kacamata keselamatan, masker, respirator. Nah, untuk praktikum kesetimbangan fase 2 komponen itu metode JSA-nya hampir sama dengan entropi sistem. Jadi yang pertama ditulis tanggal, nama perusahaan, dan lain-lain. Kemudian peralatan keselamatan kerja yang dibutuhkan. Kemudian tahapan-tahapan dengan potensi bahaya, tindakan pengendalian, penanggung jawab, dan APD yang digunakan. Untuk yang selanjutnya ada pembuatan larutan. Nah, sebelum ke perhitungan pembuatan larutan, saya jelaskan terlebih dahulu untuk prosedur yang akan dilakukan di praktikum entropi sistem. Jadi tujuan dari praktikum entropi sistem adalah untuk mempelajari perubahan entropi sistem pada beberapa reaksi dengan menggunakan alat sebagai berikut dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Kemudian untuk prosedurnya itu ada yaitu 3 tabung reaksi yang berturut-turut diisi dengan 10 ml aquades, 10 ml aquades, dan larutan HCl 0,1 molar. Kemudian pada ketiga larutan tersebut diukur suhunya dan dicatat
Kemudian ke dalam tabung reaksi pertama dan kedua dimasukkan berturut-turut setengah spatula NaOH padat, KNO3 padat, dan sebelumnya telah ditimbang. Lalu pada tabung ketiga diisi dengan beberapa potongan logam Mg yang sudah ditimbang dan diukur suhunya. Setelah itu ke dalam kotak plastik tempat roll film dimasukkan 1 sendok spatula BaOH2 padat dan setengah sendok spatula NH4Cl padat yang sudah ditimbang dan diukur pula suhunya. Setelah itu kotak plastik roll film ditutup dan dikocok agar bercampur sempurna. Kemudian ditutup, dibuka dan diperhatikan bau gas yang terjadi dan diukur suhunya. Kemudian untuk perhitungan yaitu sebelumnya diketahui kebutuhan per kelompok adalah 5 mili untuk HCl-nya. Untuk konsentrasinya yang dibutuhkan adalah 0,1 molar. Nah, untuk total volume yaitu 5 mili dikali 40 sama dengan 200 mili 0,2 liter. Konsentrasi HCl-nya itu 37%. Artinya 37 gram HCl dalam 100 gram larutan. Untuk densitasnya 1,18 gram per mol. Massa larutan 1 mili itu densitasnya 1,18 gram. Massa HCl per mili jadi 1,18 gram dikali 0,37 yaitu 0,4366 gram. Untuk mol HCl per mili itu 0,4366 gram yang tadi dibagi dengan 36,5 gram per mol sama dengan 0,0119 mol per mili. Nah, untuk mencari molaritas itu mol per mili dikali 1000. 0,0119 mol per mili dikali 1000 yaitu 11,9 mol per liter. Nah, untuk rumus pengenceran yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Untuk satu kelas yaitu 40 mili atau 0,04 liter. Jadi 11,9 mol per liter dikali V1 sama dengan 0,1 mol per liter dikali 0,04 liter. Jadi volume yang diambil yaitu 0,0003 liter. Untuk 5 kelas dengan volume 200 mili atau 0,2 liter yaitu 11,9 mol per liter dikali volume 1 sama dengan 0,1 mol per liter dikali 0,2 liter. Jadi V1 sama dengan 0,0016 liter sama dengan 1,6 mililiter. Nah, untuk mencegah kekurangan larutan karena tumpahan atau kesalahan praktikum, maka larutan yang disediakan dibuat lebih sebanyak 500 mili. Jadi 11,9 mol per liter kali V1 sama dengan 0,1 mol per liter dikali 0,5 liter. Jadi dihasilkan 4,2 mililiter. Nah, untuk prosedur dari pembuatan larutan HCl 0,1 molar akan saya jelaskan dengan menggunakan gambar. Nah, yang pertama ada menggunakan APD secara lengkap yaitu jas lab, sarung tangan, masker, dan bersepatu tertutup. Kemudian disiapkan alat dan bahannya. Alatnya yaitu ada labu ukur 500 mili, gelas ukur 10 mili, kemudian pipet tetes, dan ada gelas kimia 500 mili sebanyak 2. Jadi untuk prosedur yang pertama, yang ketiga itu dari larutan HCl dengan konsentrasi pekat yaitu 37% itu dituangkan ke gelas kimia, kemudian dari situ diambil sebanyak 4,2 mili diukur menggunakan gelas ukur. Kemudian di dalam lemari asam itu dituang ke labu ukur 500 mili. Kemudian ditambah aquades
sampai batas tera, kemudian dihomogenkan dengan cara dikocok dan disimpan di botol polietilen dengan ditambahkan label. Dalam label ini ditulis nama larutan yaitu HCl 0,1 M sebanyak 500 ml, dibuat pada tanggal 18 Desember 2025 di Laboratorium Kimia Fisik. Kemudian botol polietilen ini ditempatkan di tempat yang aman. Nah, untuk selanjutnya yaitu daftar alat yang digunakan sebagai berikut, dan daftar alat yang digunakan untuk membuat larutan HCl yang telah disebutkan tadi, dan daftar bahan yang digunakan, serta harga untuk satu kelompok sampai 40 kelompok, seperti pada tabel. Oke, yang selanjutnya yaitu praktikum konstanta kesetimbangan fase 2 komponen. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan kesetimbangan fase 2 komponen, fase cair-cair atau fenol air, menentukan titik ekuivalen pada kesetimbangan fase 2 komponen, fase cair-cair atau fenol air, dan menentukan fase komponen derajat kebebasan suatu sistem kesetimbangan fase 2 komponen, fase cair-cair, fenol air. Nah, untuk alat-alat yang dibutuhkan untuk praktikum ini yaitu tes tube, tutup reaksi, tes stirrer, kemudian gelas kimia, burat kaki 3 dan kasa, pembakar spiritus, dan gelas ukur. Kemudian untuk bahannya ada aqueous, fenol, dan kertas milimeter. Untuk prosedurnya yaitu yang pertama, air dimasukkan ke dalam beker gelas setengah volume total. Kemudian air dididihkan dalam gelas beker tersebut dengan pembakar spiritus. Kemudian 10 ml aqueous dimasukkan ke dalam tabung reaksi besar A yang dilengkapi dengan termometer dan juga pengaduk kaca. Kemudian 2 ml larutan fenol disiapkan ke dalam buret dan ditambahkan ke dalam tabung reaksi A secara perlahan dan diaduk. 2 ml larutan aqueous juga dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang satunya, yang B, sambil diaduk. Kemudian diamati perubahan yang terjadi pada kedua kelas kimia tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah perhitungan pembuatan larutan fenol, di mana dari padatan diubah menjadi larutan. Diketahui untuk volume setiap kelompok itu dibutuhkan 25 ml fenol, di mana untuk total kelompok dari 5 kelas itu ada 40. Jadi total volume 40 kelas dikali 25 ml, yaitu 1000 ml atau 1 liter. Untuk 10% fenol larutan, kenapa kok 10%? Karena jika konsentrasi terlalu pekat itu akan berbahaya jika dilakukan di laboratorium. Jadi dipakai 10%. Yaitu arti dari 10% itu berarti 10 gram dalam 100 ml larutan. 10 gram fenol dalam 100 ml larutan. Untuk 1000 ml dari 10% larutan berarti diambil massa yaitu 10 gram per 100 ml dikali 1000 ml. Jadi sama dengan 100 gram. Kemudian aqueous ditambahkan sampai 1000 ml. Kemudian untuk prosedur pembuatan larutan fenol akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini yang pertama ada menggunakan APD lengkap seperti jas lab, sarung tangan, masker, dan sepatu tertutup. Kemudian disiapkan alat yang digunakan untuk membuat larutan yaitu tabung ukur 1000 ml, kemudian spatula, kaca arloji, dan timbangan analitik.
Yang pertama yaitu timbangan analitik itu harus disiapkan, dibersihkan, dan dinolkan. Kemudian kaca alerginya dimasukkan, kemudian dinolkan dengan cara diter, kemudian dimasukkan 100 gram padatan fenol dengan menggunakan spatula. Kemudian hasil dari penimbangan tersebut dilarutkan di dalam gelas kimia dengan aquades, kemudian dimasukkan ke labu ukur 1000 mili. Nah, kemudian di aquades ditambahkan sampai batas tera. Setelah itu dihomogenkan dengan cara dikocok. Lalu setelah larutan jadi, disimpan di botol polietilen dengan label yaitu fenol 10% dalam 1000 mili dengan tanggal pembuatan 18 Desember 2025 di Laboratorium Kimia Fisik. Nah, berikut merupakan rekap alat yang digunakan dalam pembuatan 10% fenol. Itu adalah buku ukur, kaca arloji, timah analitik, spatula, botol polietilen, gelas kimia yang semuanya berjumlah 1 dengan spesifikasi sebagai berikut. Kemudian ada bahan yang digunakan, itu ada fenol dan aquades dengan jumlah 100 gram dan 1500 mili dengan harga untuk satu kelompok dan 40 kelompok sebagai berikut. Dan juga ada daftar alat yang digunakan untuk praktikum ini sebagai berikut untuk 40 kelas, 40 kelompok. Nah, berdasarkan hasil yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi MBKM itu meningkatkan intensitas laboratorium kimia fisik, sehingga diperlukan analisis kebutuhan laboratorium yang meliputi jenis praktikum, jumlah pengguna, serta pengaturan ruang dan fasilitas. Penerapan manajemen keselamatan kerja yang terintegrasi melalui identifikasi bahaya, analisis risiko, serta metode FMEA dan JSA terbukti efektif dalam meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Perencanaan pembuatan larutan kimia yang tepat dan aman juga menjadi faktor penting dalam mendukung keselamatan, ketertiban, dan kualitas pelaksanaan praktikum. Yang berikutnya adalah bibliografi atau daftar pustaka yang saya gunakan. Dan untuk MSDS yang saya lampirkan di proposal itu bersumber dari beberapa sumber, yaitu Sigma Aldrich dan Smart Lab. Baiklah, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.